Kalau gitu kamu nunggu sampai tak berfungsi aja, Ezra berkata dengan dingin. Sesudah itu, dia pun meninggalkan kamar Vito. Ezra baru sampai di depan tangga, dia pun sudah melihat Albert berdiri di ruang tamu bawah. Itu, ada apa? Albert bertanya dengan sambil tersenyum palsu. Penjaga rumah yang bertugas tidak mengizinkan Albert untuk naik ke atas, jadi Albert hanya bisa berdiri di sana. Setidaknya belakangan ini, Vito sangat menurutinya. Ini membuat Albert merasa nyaman, jadi dia pun datang ke sini untuk melihat kondisi Vito. Tidak ada apa-apa, Ezra menjawabnya dengan dingin. Lalu dia pun berkata lagi, sudah mau mati. Albert baru merasa tenang. Lalu dia pun merasa khawatir lagi setelah mendengar omongan Ezra. Tuan muda kedua, kamu lagi bercanda ya? Pria itu yang lebih menyebalkan dari kecoa mana mungkin. Apalagi, jika Vito berada dalam keadaan bahaya, sebagai kakaknya, Ezra mana mungkin masih bisa tenang seperti ini? Aku mirip seperti sedang bercanda, Ezra menatapnya dengan dingin. Setelah turun dari atas, wajahnya pun menjadi serius. Vito diberi sejenis obat perangsang. Jika dalam beberapa jam ini tidak dilampiaskan, dia mungkin akan mati. Ezra sengaja mengatakan akibatnya dengan parah. Tetapi sebagai pria, jika bagian bawahnya tidak berfungsi, apa ada bedanya dengan mati? Wanita tadi, Albert berkata dengan ragu. Ternyata tadi wanita yang lari keluar dari sini adalah datang untuk membantu Vito. Tetapi juga terlalu cepat, sepertinya tidak sampai 10 menit. Vito tidak mau, Ezra menjawabnya. Hei, Albert tidak menyangka jawaban Ezra adalah ini. Albert, selamatkan nyawa seseorang lebih berharga dari apapun. Ezra menatap Albert, dan menjelaskannya, Vito sangat suka kamu, jadi dia tidak mau sentuh wanita lain. Aku tidak suka dia. Albert mundur selangkah, dan menolaknya. Kamu tega lihat dia mati karena obat itu, Ezra berkata lagi. Meskipun Ezra mengetahui seperti ini sangat egois, tetapi dia mana mungkin akan membiarkan bagian bawah Vito menjadi tidak berfungsi, apalagi jika kedepannya mereka berdua berpacaran. Ezra juga sedang membantu Albert. Aku tidak bisa. Kamu cari orang lain saja. Albert pun menolaknya. Hanya saja, saat memikirkan Vito akan mati, Albert pun merasa sakit hati. Ezra mengerucutkan bibirnya dan mengepalkan kedua tangannya. Beberapa saat kemudian, Ezra pun berkata dengan datar, kalau gitu kamu pergi saja. Jika adalah wanita lain, Ezra pun akan langsung bawa orang itu ke dalam kamar Vito. Tetapi Albert tidak boleh, karena dia adalah sahabat Kina. Jika Ezra seperti itu, Kina pasti akan membenci dirinya. Albert berdiri di sana, dan tidak bergerak, keluar. Ezra berkata kepada Albert dengan dingin. Lalu dia pun berbalik, dan memberikan perintah ke penjaga Tane, pergi cari seorang wanita ke sini, secepatnya. Selesai ngomong, Ezra pun hendak naik ke atas. Albert tiba-tiba menarik baju Ezra. Mau aku bantu dia juga boleh. Tapi aku tidak mau dia berutang padaku. Kamu harus kasih uang ke aku. Albert tidak ingin Vito merasa dirinya bantu dia itu karena menyukainya. Albert hanya ingin menyelamatkannya. Boleh, kamu mau berapa banyak? Ezra langsung menyetujuinya. Terserah, lihat kamu saja, tapi aku percaya tuan muda kedua bukan orang yang pelit. Albert mengangkat sudut bibirnya, dan tersenyum dengan datar. Ikut aku. Selesai ngomong, Ezra pun langsung naik ke atas. Albert mengikuti Ezra di belakang, dia menarik gaunnya, dan detak jantungnya juga menjadi sangat cepat. Albert merasa kemarin Vito juga seperti diberi obat dan memaksa dirinya untuk membantunya, kali ini pun diberi obat lagi. Setelah Ezra membawa Albert ke kamar Vito, dia pun berkata, kalau kamu nyesal kamu teriak aja. Albert baru mau ngomong, Ezra pun sudah keluar dan menutup pintu kamar. Suruh dirinya teriak kalau nyesal. Yakin. Kemudian, Albert pun melihat Vito yang berbaring di atas ranjang dengan memejamkan kedua matanya, wajahnya terlihat sangat merah. Pergi, Vito pun berteriak setelah mengetahui kakak keduanya antar wanita ke sini. Besar kali emosinya,
Albert bergumam di dalam hati. Tetapi juga merupakan seorang pria yang sesungguhnya, mati pun tidak ingin menyentuh wanita lain. Albert mengerucutkan bibirnya dan berjalan menghampirinya. Vito menyipitkan matanya. Dia sama-samar melihat sebuah bayangan yang mendekatinya. Lalu dia pun melempar bantalnya. Sial, Albert yang dilempar dengan bantal itu pun memakinya dengan sambil berbalik, pergi ya pergi. Aku pun tak mau layani kamu. Mati ya mati. Juga tidak berkaitan dengan dirinya monster yang bully wanita pun hilang. Ini juga membantu orang-orang untuk menyingkirkan orang jahat. Witty, Vito mengenali suara Albert. Saat Albert ngomong, Vito pun langsung turun dari ranjangnya dan bergegas untuk memeluk Albert. Kakak keduanya sungguh hebat. Albert benar-benar dibawa ke sini. Mendengar Vito memanggil dirinya dengan seperti itu, Albert pun ingin menendangnya. Kamu ya, Albert. Vito membenamkan wajahnya di leher Albert. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia mengenali aroma tubuh Albert. Melihat Vito tidak memanggil dirinya dengan nama yang dia benci, Albert pun berkata, siapa lagi, kalau bukan aku? Kamu buta ya? Sudah hampir seperti buta. Aku tidak bisa lihat wajahmu. Aku juga tidak bisa lihat sekeliling ini dengan jelas. Selesai ngomong, Vito pun tersenyum dan mulai mencium Albert dari leher, telinga. Ternyata Vito tidak nampak apapun. Albert merasa kaget, makanya tadi Vito melempar bantal ke arahnya. Pada waktu yang bersamaan, Albert pun semakin mempercayai omongan Ezra. Jika tidak membantu Vito, mungkin Vito akan mati. Jangan kira kamu bilang seperti ini, jadi aku akan lupakan tadi kamu lempar bantal ke aku. Albert berusaha untuk menahan respon tubuhnya setelah dicium oleh Vito dan pura-pura mengancamnya. Vito tertegun sejenak, lalu dia pun mengatakan, kalau begitu kamu ingat saja. Jika semakin banyak yang diingat, ini juga menandakan utang dirinya kepada Albert semakin banyak. Kalau gitu lain kali dirinya juga punya alasan untuk membayar utangnya. Dan juga, nanti kamu jangan terlalu kasar. Albert yang sudah berbaring di atas ranjang pun memberikan peringatan ke Vito. Albert masih ingat kemarin setelah berhubungan dengan pria kasar ini, dia pun merasa sakit selama 1 minggu. Oke, nanti aku akan berusaha untuk lebih lembut. Vito juga mengingat kemarin di hotel, dirinya sudah terlalu kasar. Albert pun menjadi semakin gugup setelah melepaskan pakaiannya. Dan juga, kamu cepat dikit, Vito menggertakkan giginya. Wanita ini suruh dirinya cepat dikit, Vito sudah menahan begitu lama, mana mungkin dia akan melakukannya dengan buru-buru. Ngomong, Albert memukul dada Vito. Kemarin setelah bermain sepanjang malam dengan Vito, Albert pun merasa sangat capek. Aku akan berusaha untuk cepat selesai. Vito hanya mengatakan berusaha, dan tidak mengatakan pasti. Kalau begitu, matikan lampu, Albert berkata. Setelah selesai menangani masalah Vito, Ezra pun langsung kembali ke acara perjamuan. Ezra melihat ke sekeliling, tapi dia tidak menemukan keberadaan Kina, jadi dia pun bertanya, Bu, Kina di mana? Sedang bujuk si bocil di ruangan istirahat lantai 3. Mengatakan cucunya, Kalenia pun merasa tidak berdaya. Oh iya, gimana kondisi Vito? Sudah oke, Ezra memberikan jawaban untuk tenangkan elbunya. Kemudian dia pun langsung naik ke lantai 3. Mendengarkan ini, Kalenia pun merasa harusnya bukan masalah besar. Jika ada sesuatu, Ezra pasti juga tidak bisa balik ke sini lagi. Setelah memikirkannya, Kalenia pun pergi menyambut tamu yang hadir. Karena tadi Tias dengan Vito meninggalkan acara dengan tubuh mereka yang terdapat darah, sekarang acara masih sedang berlangsung, dan suasana hati para tamu sudah agak membaik. Jadi Kalenia juga tidak berani menanyakan apa yang telah terjadi. Ezra sampai di ruangan istirahat lantai 3 orang keluarga Okto, lalu dia pun melihat Kina sedang menyusui anak mereka, dan Judith sedang berdiri di samping. Kina mengangkat kepalanya setelah mendengar suara pintu, lalu dia pun langsung memberikan bocil itu ke Ezra, cepat gendong anakmu pergi. Setidaknya Kina juga sudah mengandungnya selama 10 bulan.
tetapi bocil ini cuman mengenali ayahnya saja, bahkan hanya mengenali susu elbunya, dan tidak mengenali elbunya. Terlalu kurang ajar, saat bocil itu meninggalkan susu elbunya, dia pun hendak menangis. Tetapi pada detik berikutnya, dia pun digendong di dalam pelukan yang sangat dikenali oleh dia. Dia pun tidak jadi menangis, dan menarik baju Ezra dengan tangannya. Aku juga merasa aku lebih suka anak perempuan. Saat Kina melihat anaknya yang tampak senang, dia pun berkata dengan agak kesal. Ezra tersenyum, dan bertanya pada Kina, acara masih belum selesai, kamu sudah capek? Mau pulang istirahat dulu? Tak perlu, aku tidak capek. Kina menggelengkan kepalanya. Selama 1 bulan terakhir ini, Kina pun seperti dikurung di dalam kamar. Dia merasa sangat bosan, jadi dia pun tidak mau kembali ke dalam kamar. Kalau gitu kita turun. Hari ini anak mereka adalah pusat perhatian. Ezra menggendong Reki menuju keluar. Bentar, Kina menarik bajunya, dan menanyakannya dengan ragu. Itu, ada apa di antara Tias dengan Vito? Saat di ruangan perjamuan, Kina hanya melihat gaun Tias terdapat darah, dan tidak memperhatikan lukanya. Sedangkan saat Vito dipapah oleh Ezra dengan dokter ke bawah, lengan Vito sudah diperban. Tangannya pun masih terdapat darah. Kondisi Vito sepertinya agak parah. Setelah mendengar pertanyaan Kina, wajah Ezra terlihat menjadi suram. Beberapa detik kemudian, Ezra pun menjelaskannya. Baju Vito tidak sengaja kena minuman, jadi dia pergi ke ruangan istirahat untuk ganti baju. Siapa sangka Tias berbaring di atas sofa, dan tidak ingin pergi. Kemudian Vito merasa dia diberi obat perangsang. Agar rencana Tias tidak berhasil, dia pun lukai lengannya. Tetapi wanita murahan itu masih tidak menyerah. Lalu Vito menikamnya. Setelah itu, wanita itu baru kabur. Semakin mengatakannya, Ezra pun tidak bisa menahan diri dan memaki Tias. Wanita seperti Tias juga ingin menikah dengan Vito? Sungguh tidak tahu diri, dan tidak tahu malu. Meskipun masalah ini membuat Kina merasa kaget, tetapi dia tidak mencurigai omongan Ezra. Dulu dirinya juga sering dibuli oleh Tias, bahkan masih pernah dijebak oleh Tias. Hanya saja Kina tidak menyangka Tias begitu berani menjebak orang keluarga Okto di tempat keluarga Okto, bahkan masih ingin bercinta dengan Vito. Ternyata darah yang ada di gaun Tias itu adalah darah dia. Memikirkan kelakuan Tias yang begitu licik, Kina pun merasa ini adalah hukumannya. Kalau gitu si Vito, gimana kondisi dia? Kina bertanya lagi. Baik-baik aja, Ezra menjawabnya. Ezra tidak mau Kina mengetahui masalah selanjutnya. Dia juga tidak ingin Kina tahu. Orang yang membantu Vito adalah Albert. Oke, Kina mengangguk. Kina berpikir di dalam hati, kalau Vito diberi obat perangsang, harusnya juga sudah mencari orang untuk membantu dia. Masalah seperti itu, Kina pun tidak ingin menanyakannya. Setelah menemukan jawabannya, Kina pun ikut Ezra kembali ke ruangan perjamuan. Ruangan perjamuan, setelah beberapa saat kemudian, Kina pun tidak melihat batang hidung Albert, jadi dia pun pergi mencari Ezra. Ezra, kok aku gak nampak Albert? Kamu coba suruh orang pergi cari dia. Ezra sedang menggendong anaknya. Setelah ditanya oleh Kina, detak jantungnya pun menjadi sangat cepat. Aku pergi nanya panitia yang bertugas dulu. Setelah Ezra pergi, Kina pun menelepon Albert dengan khawatir. Rumah utama keluarga Okto, Vito sedang memainkan Albert dengan fokus. Siapa tahu, tiba-tiba HP Albert berdering. Ini pun membuat dia merasa terganggu. Wajah tampannya menjadi suram. Vito pun mengabaikannya, dan terus memainkan Albert dengan kasar. Ada telepon. Albert memiringkan wajahnya, dan berkata dengan terengah-engah. Biarin aja, Vito memusatkan perhatian dalam melakukannya. Albert mendorong dadanya, mendengar nada dering yang sengaja dipilih oleh dia pun menjadi agak sadar. Go boleh, Kina, telepon dari Kina. Dirinya tiba-tiba pergi, dan tidak sempat memberitahu Kina. Kina pasti menyadari dirinya sudah hilang, sehingga dia baru menelepon dirinya. Vito menggertakkan giginya, dia melepaskan Albert,
Penglihatannya sudah pulih setengah, jadi dia pun turun dari ranjang dan memberikan HP ke Albert. "Cepat, biar kita lanjut, buru-buru untuk apa?" Albert memelototinya. Dia tidak sengaja melihat bagian bawah Vito yang sangat besar. Wajahnya pun memerah, dan dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Bajingan, kok tidak pergi ambil handuk?" Albert menarik nafas dan berbohong ke Kina. Dia mengatakan dirinya tiba-tiba ada urusan yang mendesak, jadi harus pergi dulu. Lalu dia pun meminta maaf kepada Kina. Setelah memastikan Albert aman, Kina pun merasa lega. Dia mengatakan masalah kerja lebih penting dan menyuruh Albert untuk hati-hati di jalan. Setelah mereka berdua selesai bertelepon, Vito pun langsung mengambil HP Albert dan melemparkan HP itu ke samping. Kemudian, Vito pun langsung menindih Albert. Meskipun bukan pertama kali, tetapi Albert tetap merasa sakit. Dia pun tidak bisa menahan dan memarahi Vito, "Binatang buas, kamu jangan terlalu kasar. Bajingan." Juga tidak memikirkan punya dia sangat besar, Albert mana bisa menahan serangan yang tiba-tiba dilakukan oleh Vito.